Halo teman-teman kos-kosan, gimana kabar kalian? Baik-baik saja kan? Jujutsu Kaisen Season 2 episode kedua telah tayang, sama seperti episode sebelumnya yang sangat kocak. Episode ini juga lumayan kocak, tapi kebanyakan yang digunakan di sini adalah humor gelap. Jadi humor kocak yang sebenarnya menyimpan sesuatu yang tragis di baliknya. Yuk langsung aja kita bahas beberapa detail menarik yang ada di episode 2 Jujutsu Kaisen Season 2. Check out, check it bro. Detail pertama, kelompok Q resmi bubar. Q adalah organisasi modern yang terdiri dari pengguna kutukan hebat. Tujuan mereka adalah memporak-porandakan dunia Jujutsu di bawah pimpinan Master Tengen. Untuk itulah mereka berniat menggagalkan penggabungan Master Tengen dengan wadah plasma bintang. Karena misi ini sangat penting, kelompok Q mengutus petarung terhebat mereka, yaitu Kokun dan Bayer. Kelompok ini sangat kejam karena Kokun sendiri tanpa basa-basi langsung melempar Riko Amanai keluar dari jendela. Bahkan Bayer langsung melempari Gojo dengan banyak pisau. Yap, mereka beraksi layaknya pembunuh profesional. Dan ya, di pembukaan episode ini ditunjukkan kalau Kokun dan Bayer kalah telak dihajar Gojo dan Geto. Bahkan saking telaknya, Kokun sampai bersumpah untuk pensiun dan pulang ke desa menjadi petani yang baik. Ini benar-benar penurunan pangkat yang sangat jauh dari pengguna kutukan sadis menjadi petani baik hati. Geto pun tidak percaya, sehingga Kokun kembali mengejeknya karena Geto hanya pelajar tapi banyak tingkah. Sebentar lagi Bayer, petinggi sekaligus petarung terkuat Q, akan datang menghajarnya. Tapi Geto langsung menunjukkan foto Bayer yang pingsan habis dihajar Gojo. Dan ya, karena Bayer yang seorang petinggi Q kalah telak dengan Gojo, mulai saat itu juga organisasi Q resmi bubar. Detail kedua, siapa itu Shukong? Di akhir episode 1 kemarin, kita melihat Toji dan Shukong sedang mengamati pergerakan Gojo dan Geto yang dengan mudah menghajar dua anggota terkuat organisasi Q. Yap, dari sini teman-teman mungkin bertanya, siapa itu Shukong? Penjelasan mudahnya, Shukong itu adalah makelar sekaligus manajer yang menjembatani Toji Fushiguro dengan kelompok agama asosiasi wadah waktu. Jadi kalau di dunia Jujutsu, Shukong ini seperti Kiyotaka Ijiji, yaitu selama Toji menjalin kontrak dengan asosiasi wadah waktu, maka segala keperluan Toji, Shukonglah yang akan menyiapkannya. Detail ketiga, kelompok asosiasi wadah waktu itu seperti apa? Sebenarnya ini bukan murni kelompok agama layaknya Kristen Ortodok, Kristen Katolik, atau Kristen Protestan. Asosiasi wadah waktu hanyalah kelompok kultus yang menyembah Tengen. Jadi mereka menganggap Master Tengen adalah dewa mereka. Namun yang disembah adalah Tengen yang asli, bukan Tengen yang telah bergabung dengan wadah plasma bintang. Jadi mereka ingin memurnikan wujud asli Tengen dengan cara mencegahnya bergabung dengan wadah plasma bintang. Berbeda dengan organisasi Q yang mana mereka adalah organisasi pengguna kutukan modern. Kelompok asosiasi wadah waktu sudah ada sejak zaman dahulu, lebih tepatnya sejak zaman Nara, jauh sebelum era Heian, di mana Sukuna mendapat gelar Raja Kutukan. Dan Abdikos curiga orang yang mendirikan organisasi ini adalah Kenjaku. Yap, kalau memang tujuan mereka adalah mencegah penggabungan, kenapa mereka masih eksis sampai sekarang? Kenapa mereka tidak dibasmi sejak dulu oleh penyihir Jujutsu? Jawabannya simpel, karena penggabungan Tengen butuh waktu 500 tahun sekali. Jadi mungkin organisasi ini sejak awal tidak dianggap berbahaya karena aksi mereka menunggu 500 tahun sekali, atau mungkin di 500 tahun sebelumnya mereka tidak pernah beraksi karena tidak punya sumber daya apalagi kekuatan. Barulah di tahun 2006 ini mereka telah menjelma menjadi organisasi kultus yang super kaya. Karena Jepang menjunjung tinggi kebebasan, kultus seperti ini akan tetap dibebaskan asalkan mereka tidak mengganggu kepentingan umum. Yap, di tahun 2006 inilah mungkin mereka dipengaruhi seseorang yang lagi-lagi Abdikos menduga orangnya adalah Kenjaku untuk mengerahkan sumber daya yang mereka miliki demi memurnikan Master Tengen. Yap, karena ini adalah organisasi kultus yang dianggap tidak berbahaya oleh pemerintah Jepang karena mereka tidak punya militan sendiri layaknya organisasi Q. Jadi untuk mencapai tujuannya, asosiasi wadah waktu menyewa seorang pembunuh penyihir yaitu Toji Fushiguro. Mereka mengutus Shukong sebagai manajer Toji selama misi pembunuhan wadah plasma bintang. Detail keempat, sebrengsek apa Toji Fushiguro itu?
Jika di episode 1 banyak cewek-cewek yang terpesona dengan ketampanan Toji, bahkan ada jokes dari penikmat anime yang mengira kalau Toji adalah Megumi di usia 30 tahun. Disinilah para cewek akhirnya sadar watak sebenarnya dari Toji. Yap, Toji adalah seorang penggila judi di mana sebagian besar uangnya habis hanya untuk berjudi. Selain penggila judi, dia juga sosok suami sekaligus ayah yang sangat-sangat buruk, di mana dia sampai lupa nama anaknya sendiri, yaitu Megumi, yang kemungkinan saat ini masih dia titipkan di panti asuhan bersama dengan anak dari istrinya, yaitu Sumiki. Selain penggila judi dan ayah yang buruk, Toji juga sangat sombong dan intimidatif. Bisa dilihat dari scene saat dia yang secara tidak sengaja menabrak seseorang yang membawa semangkuk ramen hingga mangkuknya pecah dan ramennya tumpah. Yap, Toji dengan santuy hanya mengabaikan orang tersebut seakan-akan dia tidak melakukan kesalahan apapun. Dan saat orang tersebut menegur, Toji langsung menghadapinya. Dan ya, hawa intimidatif Toji benar-benar luar biasa, sampai-sampai orang tersebut langsung ciut nyalinya di hadapan Toji. Dari sekian banyak tabiat buruk dari Toji, mungkin ada satu hal yang Abdikos rasa cukup bagus, yaitu dia tidak meminum alkohol. Alasannya bukan karena haram, tapi karena dia tidak bisa mabuk. Yap, batasan surgawi mencegah Toji untuk mabuk. Untuk itulah dia memilih untuk tidak minum sekalian. Sebagai gantinya, Toji memilih ngemil, di mana dia senang sekali memakan makanan berdaging dan juga cemilan. Di sini kita melihat Toji sedang ngemil takoyaki. Detail kelima, perburuan wadah plasma bintang dimulai. Salah satu yang menarik dari para villain di Jujutsu Kaisen adalah mereka rata-rata cerdik, licik, dan tidak naif. Toji sangat sadar kalau dia tidak bisa menghadapi Gojo yang ditugaskan untuk melindungi wadah plasma bintang. Apalagi Toji tahu bahwa Gojo adalah manusia langka yang terlahir dengan Six Eyes dan Limitless sekaligus. Yap, ini sangat-sangat langka. Pertama-tama Toji menaruh foto Riko Amanai di situs online perburuan, di mana kematian Riko dihargai 250.000 US dollar atau 30 juta yen atau hampir 3 miliar rupiah. Ingat ya, ini 3 miliar di tahun 2006. Kalau dihitung inflasi sekarang mungkin sudah setara 10 miliar lebih. Dan ya, 30 juta yen adalah bayaran Toji jika berhasil membunuh wadah plasma bintang. Toji mempertaruhkan semua bayarannya pada para pengguna kutukan yang ingin ikut perburuan wadah plasma bintang. Yang sangat cerdik adalah Toji memberikan batas waktu. Jadi mau tidak mau, para pengguna kutukan akan berlomba secepat mungkin untuk menjadi pembunuh wadah plasma bintang. Tapi Toji sangat yakin kalau mereka tidak akan mampu karena dua yang terkuat, yaitu Gojo dan Geto, melindungi wadah plasma bintang. Dan benar saja, satu persatu pengguna kutukan yang ikut perburuan dikalahkan Gojo dan Geto, sehingga Toji seperti mendapat pasukan gratis untuk melemahkan Gojo dan Geto, atau lebih tepatnya membuat mereka sangat-sangat capek. Bahkan di akhir episode, beberapa pengguna kutukan memilih untuk menyandra asisten Riko Amanai, yaitu Misato Kuroi. Dan sedikit spoiler, mereka membawa Misato Kuroi ke pulau Okinawa, Jepang. Ini akan jadi perjalanan yang super jauh dan super melelahkan bagi Gojo dan Geto nantinya. Yap, nantikan di pembahasan episode ketiga. Jangan lupa subscribe channel Takos dan jangan lupa share video ini. Salam Mi.